Motorade, jumpa lagi di channel YouTube M8 Nusantara. Bumi Gorontalo mencatat kejadian luar biasa dalam sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nani Wartabone yang dijuluki Sang Pembela Negeri menjadi tokoh utama dalam momen bersejarah itu. Beliau membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 23 Januari 1942. Ya, 42. 3,5 tahun sebelum Soekarno membacakan naskah proklamasi. Bagaimana ceritanya? Saksikan terus ya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk press like dan subscribe agar dapat terus mengikuti cerita kami. Juga share ke teman-teman serta tinggalkan komentar dan saran agar kita dapat terus berbagi cerita. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita yaitu merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, pemerintahan Belanda sudah diambil alih oleh pemerintah nasional, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban. Nani Wartabone adalah tokoh utama yang membacakan naskah proklamasi, didampingi oleh Kusno Danupoyo. Naskah proklamasi ini dibacakan pada tanggal 23 Januari 1942, 3,5 tahun sebelum Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapakah Nani Wartabone? Nani Wartabone lahir di Suwawa, Gorontalo pada tanggal 30 April 1907. Gorontalo adalah pusat perdagangan penting selama masa kolonial dan Belanda sudah menduduki Gorontalo selama 3 abad. Nani Wartabone dibesarkan di masa Belanda tengah menerapkan politik etis, yaitu kebijakan balas budi untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia, dengan salah satu programnya adalah peningkatan pendidikan. Karena latar belakang tersebut, Wartabone kemudian berkesempatan untuk mengenyam pendidikan Belanda di Mulo Tondano dan selanjutnya di Surabaya. Nani Wartabone sudah berkecimpung di dunia politik sejak muda. Pada usia 16 tahun, Nani Wartabone membentuk kelompok Yong Gorontalo bersama Abdur Rashid Tangahu, Uno, dan HB Yasin. Selama kurun waktu ini, ia bersentuhan dengan pergerakan nasionalisme Indonesia dengan tokoh-tokoh seperti Dr. Sutomo, Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, dan Soekarno. Nani Wartabone secara khusus lebih dekat dengan Soekarno, tinggal di rumahnya untuk belajar politik dan membahas nasionalisme dan berkenalan dengan tokoh-tokoh di Partai Nasional Indonesia. 5 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI cabang Gorontalo. Karena propaganda PNI mendapat dukungan masyarakat luas, organisasi ini dianggap membahayakan oleh Belanda dan tokoh-tokohnya kemudian ditangkap. Selanjutnya, PNI membubarkan diri pada tahun 1931. Untuk meneruskan perjuangan, ex-PNI mendirikan Partai Indonesia atau Partindo. Nani Wartabone kemudian mendirikan cabang Partindo di Gorontalo dan dia terpilih sebagai pemimpinnya. Larangan Belanda terhadap kegiatan Partindo serta penangkapan aktivis politik Indonesia menyebabkan dibubarkannya Partindo pada tahun 1933. Nani Wartabone terus melanjutkan kiprahnya, bermitra dengan Imam Najamuddin, dan mendirikan Suwawa Muhammadiyah. Nani Wartabone pun melakukan dakwah. Selain untuk menyampaikan ajaran Islam, juga untuk menanamkan kesadaran berpolitik agar rakyat bersatu menggapai Indonesia merdeka.
ia menggunakan organisasi Suwawa Muhammadiyah untuk melatih 300 petani menggunakan senjata api dan taktik gerilya. Tahun 1940, Belanda jatuh oleh invasi Nazi Jerman. Menyikapi kekalahan ini, pada Desember 1941, Belanda membentuk Algemene Vernielingskorps atau AVC yang bertugas membumi hanguskan infrastruktur fisik agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Di Gorontalo, AVC menghancurkan gudang-gudang kopra di Januari 1942. Tindakan bumi hangus ini dan kedatangan Jepang memotivasi Wartabone bersama tokoh-tokoh lokal Gorontalo membentuk Komite 12, sebuah organisasi perlawanan bersenjata melawan Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1942, Nani Wartabone memimpin masyarakat untuk merebut Gorontalo dari Belanda. Awalnya hanya dengan 300 orang bersenjata, kemudian yang lain ikut bergabung hingga berjumlah ribuan. Pasukan Nani Wartabone berhasil melucuti tentara Belanda dengan sedikit pertumpahan darah, menangkap sekitar 15 pejabat kolonial. Setelah Gorontalo dikuasai seluruhnya, Nani Wartabone mengibarkan bendera merah putih di kantor pos Gorontalo. Pukul 10 di alun-alun, Nani Wartabone berpidato mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, Wartabone membentuk pemerintahan sementara di Gorontalo yang disebut Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo atau PPPG. Terdiri dari Komite 12 dengan Wartabone sebagai pemimpinnya. Selama beberapa hari berikutnya, PPPG menangkap 178 tentara Belanda dan menyita persenjataan mereka. Februari 1942, Kekaisaran Jepang melakukan kontak dengan pemerintahan Gorontalo dan Wartabone. Delegasi Jepang dipimpin oleh Yanai, didampingi oleh tentara Jepang dan sebuah kapal perang. Yanai menjanjikan kemerdekaan Indonesia, menghormati PPPG, dan menawarkan kerjasama untuk mengalahkan Belanda. Pemerintahan ini berjalan lancar hingga 6 Juni 1942. Namun setelah Jepang sepenuhnya mengambil alih Gorontalo, mereka membubarkan PPPG dan menggantikannya dengan pemerintahan boneka yang tunduk pada Jepang. 30 Desember 1943, Wartabone didakwa memulai pemberontakan dan kemudian ditangkap. Wartabone dan tahanan Indonesia lainnya mengalami berbagai siksaan oleh Jepang yang berlanjut sampai Juni 1945. Ketika Kekaisaran Jepang jatuh, mereka dibebaskan. Wartabone kembali ke Gorontalo dan menjalankan pemerintahan lokal sampai Oktober 1945. Ketika tentara Australia dari kekuatan sekutu tiba di Gorontalo, mereka menuntut kekuasaan diserahkan kembali ke sekutu. Namun, Nani Wartabone menolak. Ia ditangkap dan langsung ditahan di Tomohon, kemudian dipindahkan ke Morotai, pindah ke penjara Cipinang di Jakarta, kembali ke Morotai, kembali ke Cipinang hingga Desember 1949. Nani Wartabone dibebaskan setelah kedaulatan Indonesia diakui dunia. Pada April 1950, Nani Wartabone menyatakan bahwa Gorontalo segera memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat yang ada saat itu untuk bergabung kembali dengan Republik Indonesia. 23 Januari 1942 ditetapkan sebagai Hari Patriotik.